Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'a lana siyama syahri Ramadan wa ja'alahu ruknan min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-mun'imul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bi khairil adyan. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihi al-Qur'an hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan sayyidil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi as-sadadil a'yan. Amma ba'du. Para pemirsa channel dakwah kita yang dimulaikan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Untuk kali ini saya akan membahas sedikit berkaitan dengan 100 tahun tanpa khilafah, umat menderita. Bulan ini, yakni bulan Maret, sudah genap 100 tahun kaum muslimin di seluruh dunia ini hidup tanpa naungan khilafah. Yakni pada tanggal 3 Maret 1924 Masehi atau 24 Rajab 1342 Hijrah. Inggris melalui anteknya yakni Mustafa Kemal Atatürk berhasil menghasut sebagian rakyat dan tokoh Turki untuk mengabolisi khilafah itu. Nah, setelah khilafah ini hilang, setelah khilafah ini hancur, umat betul-betul mengalami penderitaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqo bihi." Sungguh imam atau khalifah ini adalah perisai, orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya. Imam Mawardi di dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, beliau menyebutkan bahwa imamah ini menempati posisi sebagai pengganti al-imamah al-khilafah maudhu'atun li khilafatil rasul. Jadi Imam Mawardi menyebutkan imamah atau khilafah itu menempati posisi sebagai pengganti kenabian dalam menjaga hirasatuddin, yakni menjaga agama, wa siasat dunia bihi, dan mengatur urusan dunia dengan agama. Nah, ketika khilafah Islamiyah ini kemudian hancur, lenyap, maka hilang pula junnah perisai. Maka yang menjaga agama dan yang mengatur urusan dunia ini dengan agama juga akan hilang. Sehingga inilah yang menyebabkan berbagai krisis yang melanda di dunia ini tiada hentinya ketika khilafah ini hilang atau ketika khilafah ini hancur. Yang pertama adalah persatuan kaum muslimin telah tercabik-cabik dengan faham nasionalisme atau nation state. Kaum muslimin telah hidup di berbagai negara yang terpecah belah lebih dari 50 tahun. Faham nasionalisme inilah yang menambah derita umat Islam ini. Dan karena nasionalisme inilah kita bisa melihat bagaimana saudara-saudara kita, mereka berperang karena nasionalisme. Terjadi konflik ya, yang memicu konflik antar perang sesama muslim. Kita lihat pada tahun 1980-an ini, perang Iran-Irak, kemudian Irak dan Kuwait, kemudian Arab Saudi dengan Yaman itu. Nah, kemudian yang kedua, terjadinya karena kaum muslimin kondisinya terpecah belah, mudah dijajah, ya, mudah dijajah oleh negara-negara barat. Kalau dulu penjajahan dengan cara fisik, sekarang penjajahan ini dengan dominasi politiknya melalui justru kaki tangannya di negeri-negeri kaum muslimin, sehingga negeri kaum muslimin dengan mudahnya membuat undang-undang, aturan-aturan yang mempersilahkan negara-negara barat, negara-negara kafir untuk menjajah, untuk mengeksploitasi kekayaan di negeri kaum muslimin ini. Kita lihat bagaimana ya, khususnya ada di Indonesia, di Papua
tahun 2023 1,9 juta on emas di Papua ini diambil oleh PT Freeport ini. Sementara Papua sendiri ini adalah merupakan provinsi yang termiskin di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, umat Islam ketika tidak ada pelindung terjadi genosid di mana-mana. Kita lihat di Rohingya, di Uighur, dan di Palestina sekarang ini saudara-saudara kita sedang betul-betul menderita. Diserang habis-habis habis-habis di Gaza ini. Kemudian yang keempat, tanah suci kaum muslimin ternodai, yakni di tanah Palestina telah dikuasai oleh Zionis Yahudi. Sementara negeri-negeri lain kaum muslimin yang ada di sebelahnya ini tidak mau tahu, bahkan untuk memberikan bantuan logistik saja mereka juga tidak memberikannya, sehingga apa yang terjadi malah diberi pembatas tembok dengan Rafah ini di negerinya ini, dengan Rafah tembok yang besar sehingga mereka saudara kita ini mau ke Mesir tidak bisa di situ. Nah, inilah yang terjadi. Kemudian di samping itu juga yang berapa tadi? Yang kelima, terjadinya pemurtadan. Kenapa? Karena paham kapitalisme dan cabang-cabangnya, yakni sekularisme, pluralisme, liberalisme, sinkretisme, moderasi agama, HAM dan seterusnya, demokrasi, itu semua meracuni akidah kaum muslimin, sehingga betul-betul kaum muslimin menganggap ini adalah sesuatu ide yang terbaik, padahal itu kalau diyakini bisa menyebabkan dia bisa murtad. Dan yang lebih parah lagi, umat ini justru memberikan loyalitas kepada Barat yang telah menghancurkan pelindung kaum muslimin ini. Kita lihat sekarang ini justru umat ini percaya dengan solusi yang dibawa oleh negara-negara Barat seperti Amerika. Solusi untuk Palestina, dua negara, mereka harus damai. Padahal solusi dalam pandangan syariat Islam ini adalah dengan jihad, dan jihad hukum-hukum ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik kecuali dengan adanya khilafah itu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita semua bahwasanya yang layak dijadikan sebagai wali, sebagai pelindung ini adalah Allah, bukan orang kafir. Orang kafir tidak layak untuk dimintai solusi, tetapi adalah Islam lah, Allah lah yang berhak, aturan-aturan Allah lah yang tepat untuk memberikan solusi kaum muslimin. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'u tautu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya iman. Sebaliknya orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka adalah tauhid. Mereka, para tauhid ini, mengeluarkan orang-orang kafir dari cahaya menuju kegelapan. Mereka itulah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat ini sudah 1 abad umat tidak memiliki perisai, tidak memiliki pelindung tanpa khilafah. Ini merupakan satu bencana besar. Padahal kita diperintahkan untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Kita juga diperintahkan untuk menegakkan khilafah. Kita lihat di dalam kitab fikih Al-Manhaji ala Madhab Al-Imam Syafi'i. Di dalam kitab itu disebutkan fa'illam yanhadu bihi tahqiqan li amrillahi azza wa jalla ba'u jami'an bi'ithmin kabir. Jika mereka ini tidak bangkit untuk merealisasikan perintah Allah, yakni menegakkan khilafah, maka mereka semua akan mendapatkan dosa-dosa yang besar. Oleh karena itu kita wajib segera untuk berjuang untuk mengangkat seorang khalifah yang akan menerapkan aturan syariat,
yang mana mereka sebagai pelindung kaum muslimin. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.